bluder digulung-gulung terus diisiin keju sampai setebel ini guys. Asli kreatif banget dan ini tuh enak guys. Emang Bandung tuh jagonya bikin roti. Kayak di sini nih tempatnya tuh mewah tapi harga rotinya cuma mulai 5 ribuan aja. Ada buy one get one pula. Paling seneng kalau ada toko roti yang ada teksturnya kayak gini guys. Jadi kita bisa cobain. Tuh anti nipu dan anti gimmick ya. Lokasinya tuh di Amaro. Biasanya orang-orang kalau ke Bandung bawa pulang oleh-oleh roti di sini guys. Yang paling terkenal tuh bluder gulungnya. Tapi selain itu varian rotinya tuh banyak banget. Tokonya bikin kalap mata deh. Soalnya harganya juga murah banget guys. Dan pastinya dengan kualitas yang bagus ya. Ngebake roti dan packingnya tuh selalu fresh di tempat loh guys. Bahkan kue-kue kering pun juga ada di sini. Udah penasaran banget sama bluder gulungnya. Asli ini gede banget. Yang ini feelingnya abon. Full banget dari ujung ke ujung. Dan bludernya sendiri tuh lembut banget. Lanjut mereka juga punya pisang bolen. Ini tuh salah satu pisang bolen yang terbaik yang ada di Bandung guys. Pisangnya ini premium pakai pisang raja, mateng sempurna. Salfok sama packagingnya ya cantik banget. Kalau yang ini bluder biasa yang gak digulung. Ternyata rasanya tuh macem-macem. Bahkan ada yang feelingnya pakai durian loh. Unik banget deh. Jadi gak kayak makan bluder yang isiannya itu-itu aja. Selain itu ada brownies choco chip guys. Ini tuh ukurannya gede banget ya browniesnya. Rasanya tuh legit dan nyoklat banget. Ya ampun, banana cake-nya wangi pisang banget guys. Pisangnya aja pakai pisang raja bulu loh. Lihat tuh banana cake-nya lembut tapi juga padat guys. Ini juga bisa buat cemilan guys. Almond pastry. Kulit pastry yang diolesin mentega ditaburi gula pasir dan kacang almond. Bikin nagih banget guys. Kalau ke Bandung wajib banget ya bawa pulang oleh-oleh Amaro. Gak perlu dijelasin lagi, udah kelihatan kan dari masakan sampai ibunya ini Madura banget. Iya, ini tuh yang disebut nasi campurnya orang Madura asli guys. Bukanya tengah malam sampai pagi. Mimin aja jam 2 pagi loh kesini. Dan harus belusukan di gang perbatasan Madura dan Surabaya demi nasi Madura Bu Maliha ini guys. Orang-orang pada gak tidur loh jam segini malah makan. Jadi ini tuh nasi Bali khas Madura. Nah lo bingung kan, Bali itu maksudnya bumbu merah guys. Ada Bali telur, Bali daging, Bali tongkol, krengsengan, mie, dan bisa pakai lauk, ayam, dan bebek. Nah ini nih Bu Malihanya sendiri yang jualin tiap hari. Madura banget ya. Harganya tuh murah banget guys. Mulai 10 ribuan aja per porsi. Tergantung lauk apa yang kalian pilih. Kalau Mimin sih kalap mata banget ya. Jadi pilih ini dan itu. Sampai jadi sepenuh ini dong piring Mimin. Sesuap ada Bali tongkol dan minyak. Wah gila guys. Ini tuh enak banget. Kenapa bumbunya bisa seenak ini ya? Gurih, berminyak, nikmat banget pokoknya. Mimin makannya sampai geleng-geleng guys, saking enaknya. Terus telurnya ini juga dimasak sampai mateng. Jadi pas dimakan teksturnya tuh pulen banget. Pentingnya berteman sama orang Madura tuh gini guys, karena masakan mereka tuh ajaib, sedep banget. Kalian yang penasaran, yuk cobain. Apapun masakannya, yang penting dari tangannya orang Madura ya guys. Kayak ini nih, nasi kerawu yang jual orang Madura. Bikin salfok deh, sambelnya tuh warna hitam guys. Makanya ngemper di pinggir jalan dan deket pasar. Nih, Mimin tuh lagi ada di nasi kerawu yang Mimin temuin di pasar Kremping Gresik. Jualannya cuma di gerobakan, agak nggak meyakinkan. Dan sebenarnya nasi kerawu tuh makanan khas Gresik ya guys. Isinya tuh macam-macam lauk kayak daging suwir, babat, usus, bebek. Terus di sini ada Bali telur dan tahu juga. Yang bedain sambelnya tuh hitam karena pakai sambal petis. Emang ini tuh bukan nasi kerawu yang terkenal, tapi Mimin jamin deh bakal jadi nasi kerawu terenak yang pernah kalian makan. Lihat deh bumbunya tuh pekat dan oily guys. Dan ini tuh bener-bener gurih banget, bukan tipe yang manis gitu. Terus babatnya ini walaupun hitam tapi bersih dan gak amis sama sekali guys. Sambal petisnya pun mantep banget guys. Dipaduin jadi satu sama serundeng dan nasinya, enak banget. Ini sih wajib banget kalian cobain ya kalau kalian ke Gresik. Tiap malam Simbah ini duduk ngemper dan masak macam-macam jeroan sapi. Yang ngincer masakannya tuh banyak banget, selalu dipenuhin sama orang-orang. Dan untuk kesini kalian tuh harus nyebrangin lautan manusia Surabaya yang barbar. Nih Mimin tuh lagi ada di Sego Babat Bu Yani yang ada di Pandegiling guys. Bahannya tadi tuh masak jeroan-jeroan sapi khas Madura ini nih. Tapi selain jeroan sapi banyak juga lauk kayak cumi dan tongkol. Dan pastinya nasinya tuh nasi jagung kesukaan orang Madura. Terus sambelnya ini pakai sambal korek yang asin pedes gurih guys. Duh enak banget. Babatnya kenyal-kenyal dan tipe jeroan di sini tuh bukan yang digoreng kering gitu, tapi masih basah dan becek. Ususnya basah, paru-parunya pun basah guys. Tapi beneran deh jeroan sapinya tuh gak ada amis-amisnya guys. Gurih maksimal. Jangan lupa setiap makan nasi jagung Madura kayak gini wajib pendampingnya peyek guys. Tongkol, sambal korek, bahkan minyak ini enak banget guys, serius. Pokoknya Mimin cinta banget sama orang-orang Madura yang ada di Surabaya. Kalian cobain juga deh Sego Babat Bu Yani ya. Orang pada kenapa sih ini tuh nasi goreng
Kasian juga jadi beras ini nggak cukup dijadiin nasi, ternyata masih digoreng jadi nasi goreng terus dibakar. Dan ternyata masakan sejelimet itu banyak banget yang suka. Jadi penasaran sama nasi goreng bakarnya. Cobain dulu yang cakalang fufu. Wah, cakalannya tuh pedes, terus nasinya kan digoreng terus dibakar, jadi aroma smokinya makin menjadi-jadi. Terus yang ini lauknya pakai sei mata guys. Basic nasi gorengnya tuh nasi bakar kemangi gitu loh. Bumbunya medok banget. Terus sei sapi sambal matanya ini juga mantep guys. Ada lagi juga yang nasi goreng bakar ayam taliwang. Ayamnya tuh disuir-suir tebel ya, dan ini tuh lebih pedes karena pakai bumbu taliwang. Ditambah lagi penyajiannya tuh pakai daun guys, jadi makin beraroma. Jujur ya, ini tuh cara makan nasi goreng terenak yang pernah Mimin coba. Nah, seporsinya tuh udah lengkap sama tahu tempe, lalap sayur, dan pastinya kerupuk. Gak heran ya kalau nasi gorengnya seenak ini, soalnya ini tuh nasi gorengnya The People's Cafe. Mereka tuh emang jagonya nasi goreng ya guys, udah next level. Ini sih sekte baru nasi goreng yang wajib kalian cobain. Kalian pasti punya seafood jagoan masing-masing kan? Nah, tapi kalau buat Mimin, ini yang nomor 1 guys. Tuh lihat kepitingnya. Jangan khawatir sama gigi Mimin guys, karena kepiting ini tuh banyak banget dagingnya. Berdaging banget sampai ada telurnya. Masih inget kan sama Seafood One yang ada di Jalan Alternatif Cibubur? Nah, sekarang mereka buka cabang baru lagi di Fresh Market Cibubur. Terbukti enak karena baru buka aja serame ini. Masaknya bener nih, pakai api yang tinggi, dan itu yang bikin aromanya sampai kemana-mana guys. Asli ini bikin lapar banget. Seafoodnya udah pasti seger, hidup, dan meninggoy di hari yang sama. Bestseller mereka tuh kepiting saus padang ini nih guys. Ukurannya nggak terlalu gede, tapi daging kepitingnya padat banget. Makan pakai tumis genjer, dan setiap kesini Mimin tuh nggak pernah skip pesen udang telur asinnya ini nih guys. Ini sambalnya ada wangi kecombrangnya gitu ya, cocok banget sama tumis genjernya guys. Tuh udangnya jumbo bener, bumbu telur asinnya juara 1, gak ada tandingan. Ikan kue bakar tuangin sambal kecap, waduh mantep banget ini guys. Makanya pakai nasi putih anget-anget, bumbunya tuh ngeresep banget sampai ke dalam, dan ikannya tuh berasa fresh. Seafood yang lain mah lewat sama Seafood One. Bahkan kalau kalian mesen Chinese food mereka kayak bihun goreng ini, enaknya juga kebangetan loh, aromanya smoky. Please percaya deh sama Mimin, kalian harus banget cobain Seafood One ini ya. Ke Bandung emang wajib hukumnya makan batagor. Batagornya mekar-mekar dikasih indomie goreng terus disiram bumbu kacang yang merah. Enak banget guys. Tapi kalau di sini batagornya ada yang disiram kuah kaldu loh guys. Aduh, Bandung mah soal jajanan emang gak ada lawan. Catet ya, nama lokasinya tuh Batagor Sinar Kencana. Gila, ini tuh waiting list sampai sebanyak itu guys. Yang makan di dalam juga serami ini. Mulai ngadon sampai goreng batagornya langsung di tempat. Emang dari awal udah kelihatan menggiurkan ya batagornya. Selain batagor, di sini juga terkenal sama mie kocok Bandungnya guys. Isinya tuh udah ada tetelan, daging, dan juga kikil. Kikilnya aja sebersih ini loh. Terus disiram sama kuah mie kocok yang bisa buat batagor kuah nanti guys. Oke, cobain batagor orinya dulu ya. Ini Mimin udah tambahin kecap yang banyak. Batagor mereka ini spesial karena adonannya pakai daging ikan tenggiri asli dan udang. Pantesan aromanya tuh wangi banget. Nah, ini Mimin cobain batagornya pakai kuah mie kocok dan indomie. Wah, parah enak banget guys. Tekstur batagornya kenyal, terus dipaduin sama lembutnya tahu Bandung. Tambahin sambal yang banyak deh biar makin mantep. Nih baksonya, ya ampun jumbo bener itu. Dan kuah kaldu sapinya ini bener-bener berasa banget. Gak nyangka ternyata seenak ini batagor pakai kuah. Mimin kasih nilai 10/10. Ada menu yang kreatif banget guys, namanya bacagor. Batagor cakwe goreng. Luarannya garing dan cakwenya tuh kenyal. Parah sih, jajanan di sini tuh kreatif dan rasanya tuh enak-enak guys. Minumnya es persik dengan buah peach yang melimpah dan nyegeri. Jangan lupa bawa Batagor Sinar Kencana besekan buat oleh-oleh ya. Yuk cobain. Kemarin orang-orang jauh-jauh ke Bandung nyamperin Drang Baker. Sekarang Drang Bakernya yang nyamperin ke sini. Setelah pecah di Blok M, mereka langsung menginvasi Gading Serpong. Warga Jabodetabek udah pasti full senyum. Tuh dimanapun cabangnya selalu rame guys kalau Drang Baker. Gak cuma viral-viralan aja ya guys, aneka bakery di sini tuh berkualitas banget. Bahkan bakernya aja belajar roti-rotian sampai ke negeri Jepang. Favorit Mimin ini butter melting cheese toast. Mereka tuh pakai roti tawar asli Hokkaido. Jadi teksturnya tuh lembut banget. Dipadukan dengan butter cheese yang luber-luber, ditambah crusty dan legitnya karamel, pecah banget. Dan yang selalu Mimin pesen kalau ke Drang Baker tuh Greek yogurt cheesecake-nya. Perpaduan rasa sour, milky, sweety, dan smoky ada dalam satu suapan. Nah, yang banjir ini trademarknya mereka. Dirty Milo jangan sampai ke skip. Mereka juga punya menu collab tiramisu toast dengan Magnum Mini. Mimin bener-bener gak nyangka kalau perpaduan ini tuh bakal seepik itu. Renyahnya Magnum Mini ketemu lembut dan gurihnya tiramisu toast. Nah, Nutella bomnya ini yang selalu
selalu bikin orang-orang salvo. Isian Nutellanya ini nggak cuma tumpah ya, tapi lebih ke mancur sih. Dan selama Mimin review, kayaknya belum ada sih yang ngalahin bas cheesecake-nya Drunk Baker. Dan nggak cuma roti-rotian, tapi aneka minumannya juga atraktif banget. Cuy, samperin Drunk Baker Gading Serpong yang ada di Ruko Sorrento Square Selatan. Cuman di sini kalian bisa makan steak 1 kilo sekaligus dan dagingnya bukan meltik loh. Spesialis kuliner yang porsinya jumbo di Indonesia tuh ternyata ada di Bandung, guys. Ini nih namanya Jumbo Eatery. Semua masakannya dibikin serba jumbo. Gak cuma makanannya doang yang jumbo, tapi tempatnya juga jumbo banget. Saking luasnya ya, sampai bisa diisi 300 orang loh. Kalau pesen makanan di sini hati-hati guys, karena yang datang bakalan jumbo porsinya. Kayak ini nih, pesen steak yang datang 1 kilo daging guys, dan ini bukan meltik loh. Daging steaknya tuh empuk, juicy. Pantesan aja sih, soalnya Jumbo Eatery ini emang spesialisnya steak guys. Legend banget sejak tahun 2018 dan sudah halal certified. Steaknya tuh udah lengkap sama kentang goreng, aneka saus, dan salad sayur. Gak usah takut bakal dingin steaknya, karena semua disajiin pakai hot plate, jadi panasnya lebih lama. Yang ini namanya oversized chicken, sesuai namanya ya, bener-bener se-oversize itu ukuran ayamnya. Sausnya bisa pilih yang ori atau yang pedes kayak gini. Ini chicken steaknya crispy dan sausnya enak banget. Udah lengkap sama kondimen-kondimennya juga. Pokoknya kalau kesini jangan datang sendirian, harus rame-rame. Terus kalian bisa mukbang bareng Monster Mozzarella Cheese Platter. Mozzarellanya langsung disiramin di depan muka kita. Isiannya tuh ada butter rice, sosis, chicken popcorn, beef burger, dan wedges. Dan ini beratnya 1,5 kilo. Lihat deh, mozzarella cheese-nya lumer gitu guys, enak banget. Bahkan ya minumannya pun juga dibikin jumbo guys. Whipped cream-nya dibikin menggunung kayak gini. Aduh, gak cuman ukuran doang yang enak, tapi rasanya juga beneran seenak itu. Nah, kalau kalian ulang tahun, rayain aja di sini. Dapat diskon 15%. Niat banget lagi kasih cake dan surprise-nya. Udah gitu masih dapat goodie bag loh dari Jumbo Eatery. Lucu banget kan isiannya? Yang penasaran, cuy samperin Jumbo Eatery. Penjual bebek ini kenapa pakai peci setinggi itu sih? Ada aja kelakuan Madura. Kenapa Pak pakai peci setinggi itu Pak? Ini pakai peci tinggi, kan di sini jarang pakai peci tinggi. Aku tak ciri khasin jualan nasi bebek itu cukup tinggi, Namanya songkok ya? songkok. Nah itu isinya apa Pak? Isinya cuma tinggi, nggak ada isi di dalam. Gak ada. Rambutnya aja minim kalah guys. Saingan ini, saingan berat ini. Soal bebek jumbo hitam, gak ada yang ngalahin Madura. Bapaknya ini ngerantau dari Bangkalan ke Malang, terus buka deh bebek sakera. Ini dia guys, bebek Maduranya. Bumbu hitamnya, pakai nasi. Yummy. Ini bebeknya. Luar biasa guys, Madura guys. Gak pernah gagal guys. Ini serundengnya tuh juga gak manis, tapi gurih banget. Bumbu hitamnya juga gurih banget. Bumbunya tuh ngerempah banget. Dan ini bebeknya tuh nggak prestoan guys, masih ada seratnya gitu. Wow. Mantapnya kalau orang Madura jualan ditinggal guys demi sholat tuh. Ini warungnya dititipin sama Mimin. Setelah sholat balik lagi tuh orangnya jualan lagi.